Semakin hari, perasaan nyaman Akila terhadap Harry tumbuh perlahan tapi pasti. Harry bukan sekedar teman latihan panahan bagi Akila atau piano. Ia hadir di saat-saat Akila merasa paling lelah secara emosional. Meskipun Harry seringkali masih sibuk bekerja, menyelesaikan sesuatu dari laptopnya di sisi taman yang tak pernah ia menunjukkan bahwa keberadaan Akila mengganggunya. Justru sebaliknya, ia memberikan ruang dan perhatian yang penuh ketika Akila mulai bercerita. Akila merasa sangat dihargai saat bersama Harry, bukan karena Harry memberi solusi yang instan, tapi juga karena ia bersedia mendengarkan dengan sepenuh hati dan empati tanpa menghakimi. Harry tahu kapan harus diam, kapan harus menyelinap memberikan nasihat kepada Akila, dan kapan harus sekedar menjadi telinga yang baik untuk Akila. Semua itu membuat Akila merasa diratukan dirinya, dihargai, dan dianggap penting oleh Harry. Ketika Akila mencurahkan isi hatinya tentang perasaan yang campur aduk terhadap Fatah dan Mohan di masa lalu, Harry tidak memojokkan atau memilih pihak. Ia hanya memberikan pandangan yang logis dan bijak, yang entah bagaimana terasa menenangkan bagi Akila. Kalimat-kalimat Harry selalu sederhana tetapi bermakna. Ia tahu tidak mau mencoba menjadi pahlawan, tapi justru ia mencoba membuat rasa lebih aman. Dalam diamnya, Akila mulai menyadari bahwa mungkin Harry adalah orang yang selama ini ia butuhkan. Seseorang yang tidak datang untuk memikat, tapi untuk menemani. Seseorang yang tidak meminta, tapi memberi dengan tulus. Dan walau hatinya masih menyimpan banyak luka bersama Harry, luka-luka itu terasa mulai mengering. Akila mulai merasa ada yang tidak biasa dengan keakraban antara Mayang dan William serta Harry. Ia mengenal benar bagaimana selektifnya Mama Mayang dan memilih siapa saja yang boleh mendekat atau bertamu ke rumah mereka, apalagi untuk urusan pertemanan dengan dirinya. Namun anehnya, kali ini Mayang terlihat begitu terbuka dan bahkan tampak antusias menyambut kedatangan Harry dan William di rumah, seolah mereka sudah seperti keluarga sendiri. Kecurigaan Akila tumbuh perlahan. Ia tahu William dan Harry baru pertama kali bertemu Mama Mayang dan datang ke rumah. Tapi sambutan Mayang begitu sangat hangat dan penuh keakraban, seakan mereka sudah mengenal bertahun-tahun. Akila pun sempat berpikir mungkin ini bagian dari perubahan sikap Mayang yang sekarang lebih mendukung dan terbuka setelah semua konflik yang mereka pernah terjadi. Ia mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, mencoba berpikir positif, dan mungkin memang Mama Mayang mulai menerima lingkaran pergaulannya yang lebih luas. Namun seperti kita tahu, pada kenyataannya jauh lebih rumit dari apa yang Akila duga. Di balik senyuman yang ramah dan obrolannya sangat hangat saat itu, ternyata Mayang memang sudah mengenal Harry sejak lama. Beberapa tahun silam, Harry adalah sosok penting yang membantu Mayang menyelesaikan semua kasus yang sangat pelik dalam perusahaannya di masa lalu, dan sebuah urusan yang tak pernah diceritakan Mayang kepada siapapun, bahkan kepada Akila sekalipun. Yang lebih mengejutkannya lagi, Harry ternyata juga sudah mengenal Akila sejak SMP. Diam-diam, sejak pertemuan itu, Harry menyimpan rasa kagum dan cinta kepada Akila. Tapi ia memilih menyimpan dalam diam karena pada saat itu, Mayang juga sepertinya tidak setuju karena Akila masih kecil. Harry juga menunggu waktu yang tepat dan kini saat ia muncul kembali dalam kehidupan Akila, semuanya berjalan seperti sesuai rencana. Termasuk kedekatannya dengan Mayang yang kini menjadi pintu masuknya. Karena Mayang saat ini sangat membuka hatinya untuk Harry menjadi pacar Akila. Akila juga belum mengetahui semua itu, tapi ia hanya merasakan ada sesuatu yang belum terungkap. Tapi firasatnya bekerja, dan meski ia belum tahu detailnya, hatinya mulai bersiap karena ia sadar orang-orang baru di sekitarnya mungkin membawa kisah lama yang belum pernah ia dengar.
Sementara itu sebuah kejanggalan yang tak bisa ia abaikan mulai mengusik hati dan pikiran Akila saat ia menjalani sesi pengobatan untuk mengatasi rasa trauma dan ketakutannya. Ia tertegun saat mendengar kalimat dari sang dokter yang begitu familiar. Jangan langsung bereaksi pada sesuatu yang baru kamu lihat sebelumnya. Beri jeda untuk menenangkan pikiranmu dulu. Kalimat itu bukanlah hal yang baru bagi Akila. Justru, itu adalah sebuah pesan yang pernah ia terima dari Ugno jauh sebelum ia memutuskan untuk menjalani pengobatan. Akila pun sangat terpaku di sini, hatinya mencelos. Bagaimana bisa pesan yang dikirim oleh seseorang yang tak pernah ia temui, yang bahkan identitasnya pun masih misterius, bisa sama persis dengan saran profesional dari seorang dokter yang menangani kasus kondisinya. Ini bukan sekedar kebetulan biasa. Di titik ini, Akila mulai bertanya-tanya siapa Ugno sebenarnya. Apakah orang terdekatnya? Apakah dia seseorang yang mengenalnya lebih dalam daripada siapapun? Kebingungan dan ketakutan bercampur aduk dengan rasa kagum dan keterikatan. Di satu sisi, Akila merasa dilindungi, disemangati, dan disembuhkan secara perlahan oleh kehadiran Ugno. Namun di sisi lain, rasa penasaran dan kecemasannya muncul bersamaan. Mengapa Ugno bisa tahu sedalam itu? Apakah ia sedang dikendalikan atau memang benar-benar dijaga? Seketika hubungan Akila dan Ugno menjadi lebih dari sekedar komunikasi pesan-pesan anonim. Itu sudah menyentuh sesuatu yang lebih pribadi, lebih emosional, lebih rahasia. Dan bagi Akila, ini bukanlah hanya soal rasa penasaran, tapi juga soal siapa yang benar-benar ia percaya. Perasaan Harry kini bukan lagi sekedar kekaguman, melainkan cinta yang tumbuh dalam diam, dalam pengorbanan, dan dalam ketulusan tanpa batas. Saat ia melihat Akila duduk di depan piano, jemari menari lembut di atas tombol-tombol yang ada di piano sambil menyanyikan lagu dengan suara yang begitu merdu. Harry merasa seolah dunia terdiam seketika. Di momen itulah Harry sadar ia benar-benar jatuh cinta pada Akila. Namun, Harry bukan tipe yang memaksakan perasaan. Ia melihat bagaimana Akila perlahan menemukan kembali dirinya yang dulu, berani, mandiri, dan bahagia. Akila mulai fokus pada hal-hal yang ia cintai, seperti panahan, musik, dan persiapan pentas seni. Di matanya, Akila adalah sosok yang kuat meski pernah terluka, dan Harry begitu menghormati proses itu. Harry ingin mengungkapkan perasaannya, ingin mengatakan bahwa setiap kali Akila tersenyum, itu adalah cahaya bagi Harry. Tapi ia juga sadar perasaannya bukan yang utama. Kebahagiaan Akila adalah segalanya bagi Harry. Maka Harry memilih untuk tetap menjadi Ugno, sosok misterius yang selalu hadir di balik layar, mengamati, mendukung, dan mencintai Akila dari kejauhan. Baginya, cukup jika Akila bahagia. Cukup jika setiap pesan kecil atau setiap kejutan diam-diam dari dirinya bisa membuat Akila tersenyum walau sebentar. Harry tahu cinta bukan soal memiliki, tapi juga soal menjaga. Dan itulah yang akan ia lakukan terus untuk menjaga Akila. Meski tak pernah disebut namanya, meski tak pernah diketahui wajahnya, karena hatinya telah menetap di satu nama, yaitu Akila. Sementara itu di tengah kepenatan, Mohan memilih untuk mendatangi Pak Harry di rumahnya, ayah angkatnya yang dulu pernah merawatnya dengan penuh kasih sayang dan mengambilnya dari panti asuhan. Meski mereka kini sudah tidak tinggal bersama, hubungan mereka tetap dekat dan Mohan tahu hanya kepada Pak Harry ia bisa benar-benar mencurahkan isi hatinya. Di ruangan sederhana yang penuh ketenangan di depan teras rumah Pak Harry, Mohan membuka segalanya, beban yang selama ini ia pendam sendiri. Ia menceritakan tentang tekanan dari teror dari orang misterius yang terus membayangi langkahnya. Tentang ketakutan yang tak kunjung hilang. Tentang bagaimana rasa tidak aman itu tumbuh dan menyesalkan dirinya. Serta tentang bagaimana orang misterius itu berhasil menghancurkan hubungannya dengan Akila. Satu-satunya orang yang begitu ia jaga perasaannya.
Mohan mengakui bahwa keputusannya menjauh dari Akila dan justru memilih berada di sisi Raisa bukanlah karena ia sudah melupakan Akila, tetapi karena ia harus, karena Raisa adalah satu-satunya orang yang saat ini ia butuhkan. Dan Raisa tahu semua resiko dan bersedia berdiri di samping tanpa ragu dengan Mohan. Raisa baginya seperti perisai yang melindungi dari segala ancaman yang belum bisa ia lawan sendiri. Pak Hari mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak memotong atau menyelah, hanya ada sebagai sandaran. Mohan tahu mungkin ia terlihat lemah, tapi ia benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Ia ingin menceritakan semuanya dan ingin kembali tenang. Ia hanya ingin bisa hidup tanpa dihantui.